Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya-Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami seluruh khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan. Allah berfirman: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan keadaan beragama Islam. Surah Al-Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah atas tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat. Sidang solat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman: Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian
kepada Allah lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahawa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia itu awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahawa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentu ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan dan hidup untuk memuji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adawamuhu wa in qala." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahawa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, praktekkan dalam diri kita bahawa bisa jadi itu adalah amal terakhir dalam kehidupan kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang kita dapat persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan supaya dia dapat mendoakan kita di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lain dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir kehidupannya. Muslim berusaha dengan setia segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah. Kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita selanjutnya, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tabarakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa fidlihi tatanazzalul khairat wal barakat, wa bi tawfiqihi تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد عما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الجاهدين طاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا رب العالمين. أقم الصلاة.